Teman-teman, mungkin Anda sudah tahu ya, kemarin ada PMK 81 tahun 2024, PMK Sapu Jagat, PMK Omnibus ya tentang Cortex. Jadi ini bukan hanya tentang Cortex ya, tetapi ternyata aturan ini mencabut 42 aturan yang lain yang sebelumnya dibuat sendiri oleh Sri Mulyani. Jadi ada kekacauan berpikir yang luar biasa dari Sri Mulyani ya. Kenapa dia membuat aturan yang sebegitu banyak, sebegitu tebal, kemudian membatalkan atau mencabut sendiri aturan yang dia bikin sendiri sebelumnya, oke? Mari gua sharing aja supaya teman-teman bisa baca sama-sama ya. Ini konten eksklusif ya. Oke, ini dari hukumonline.com. Menkeu terbitkan PMK Omnibus perpajakan ya, 42 regulasi dibatalkan. Gila ya, luar biasa Sri Mulyani ini ya. Sebegitu powerful-nya orang ini. Bagaimana bisa dia membatalkan sendiri 42 regulasi yang dia bikin sendiri tanpa ada konsultasi dengan kita semua, tanpa ada konsultasi dengan wajib pajak ataupun konsultan pajak ataupun DPR. Kenapa? Karena memang nggak perlu teman-teman. Namanya juga peraturan Menteri Keuangan yang nggak perlu konsultasi sama siapapun, suka-suka dia gitu ya. Memang gila ini, luar biasa. PMK 81 ini terdiri dari 484 pasal teman-teman ya. Siapa yang mau baca 484 pasal? Coba teman-teman ada nggak yang sudah baca? Ya. Siapa yang mau baca 484 pasal? Ini bertentangan dengan keinginan Pak Prabowo, yang pengennya itu simpel, sederhana, yang rumit dibikin gampang, yang susah dibikin mudah. Ini bertentangan, karena malah mau dibikin rumit oleh Sri Mulyani. Mau dibikin rumit ini teman-teman. Siapa yang sanggup baca 484 pasal? Baru baca loh, belum memahami. Siapa yang sanggup memahami 484 pasal, teman-teman? Siapa yang sanggup ini? Ini lebih hebat dari KUP. Ini semua nih, KUP, PPN, PPH diobrak-abrik sama dia, hancur semua. Terserah dia aja mau bikin aturan suka-suka dia. PMK kok, Peraturan Menteri Keuangan, suka-suka gua, dia bilang. Mateng ya. 9 bab, 642 halaman, guys. Aduh, 642 halaman. Siapa yang sanggup membaca 642 halaman? Siapa? Teman-teman, lu mau baca? Siapa teman-teman? Baru baca loh, belum memahami. Siapa yang mau sanggup memahami 642 halaman? Jadi ini aturan sengaja dibikin kompleks, sengaja dibikin ribet supaya orang-orang kayak kita-kita ini yang bodoh-bodoh ini nggak ngerti. Kalau lu nggak ngerti, lu gampang diperas. Iya nggak teman-teman? Coba deh komentar teman-teman di video ini ya. Kalau lu nggak ngerti sebuah aturan, lu gampang diperas. Benar apa nggak benar? Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memahami 642 halaman? Gila Sri Mulyani. Dia terbitkan di awal November. Orang cuma punya waktu 2 bulan untuk memahami. Sedangkan aturan berlaku 1 Januari 2025. Akan terjadi pembantaian, akan terjadi pemerasan di mana-mana dengan PMK ini. Percaya sama gua. Tapi itu di negara Konoha kali ya. Kalau di Indonesia mungkin enggak ya. Ini dia Ibu Sri Mulyani yang terhormat ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan PMK 81 tentang teman-teman ya, ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan ya, SIAP atau bahasa Inggrisnya Cortex Administration System ya. Bele terkait itu ditetapkan Sri Mulyani 14 Oktober, diundangkan 18 Oktober dan berlaku 1 Januari 2025. Sementara kita baru tahu di awal November ya. PMK ini membatalkan 42 aturan perpajakan yang sudah ada. Gila teman-teman ya. Jadi kita nggak usah bahas dulu intinya, kita nggak usah bahas dulu isinya, kita mau tahu dulu apa yang dibatalkan. Gitu teman-teman ya. Nanti mengenai isi, kita mau tahu dulu apa PMK yang akan batal, yang akan tidak berlaku gara-gara PMK ini. Gila, gila. Adapun ruang lingkup PMK menurut pasal 1 ya PMK 81. By the way ini artikelnya gua taruh di deskripsi ya dan ini adalah filenya, file dari PMK 81 yang sudah tersedia juga di deskripsi dari video ini teman-teman ya, tinggal download aja. Ini terkait tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik, tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan PKP, dan pendaftaran objek bumi bangunan, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Gila, gila, gila. Luar biasa. Kita lihat pasal 1 ya. Pasal 1. Dalam peraturan ini dimaksud ya, bla 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 bla. Oh wow, aduh banyak banget. Oke.
Kemudian tata cara penyampaian dan pengolahan surat pemberitahuan, tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan, ketentuan teknis pelaksanaan sistem Cortex, dan contoh format dokumen dan contoh perhitungan pemungutan dan atau pelaporan. Jadi PMK ini sangat-sangat kompleks, sangat-sangat rumit teman-teman ya. Dan gua menduga sengaja dibikin kompleks, dibikin rumit, dibikin susah, dibikin ribet supaya lu tuh nggak ngerti. Kalau lu nggak ngerti, gampang diperas, gampang diatur-atur, gampang diintimidasi teman-teman ya. Sementara oknum pajak nggak mau edukasi kita ya. Mana ada zaman sekarang mau diedukasi. PMK ini terdiri dari 484 pasal, 9 bab, dan 642 halaman. Adapun pertimbangan penerbitan belet sapu jagat ini adalah untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan. Transparan nenek lu, Sri Mulyani. Mana tuh kantor pajak masih ada itu yang namanya pengumuman dilarang merekam. Bahkan ada nota dinas oleh Dwi Astuti dilarang merekam. Transparan dari Hong Kong, Ibu Sri Mulyani. Dari mana bisa transparan kalau masih ada larangan merekam di KPP? Gimana? Nggak nyambung, Ibu Sri Mulyani. Efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Perlu dilakukan penataan peraturan undang-undang di bidang perpajakan yang berkeadilan. Bagaimana bisa PMK menata undang-undang? Nggak bisa Pak, Ibu Sri Mulyani. Kalau mau ditata, undang-undang itu udah dibenerin, baru PMK-nya ngikutin. Ini gimana? PMK mau ngatur undang-undang? Nggak bisa, Sri Mulyani. Aduh. Yang berkeadilan dan berkepastian hukum guna meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong perekonomian nasional. Nah, kita lihat teman-teman ya. Guna meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung perekonomian nasional. Tidak ada yang namanya memberikan keadilan pada masyarakat, nggak ada ya. Jadi di otaknya Sri Mulyani nggak ada pikirannya untuk memperbaiki undang-undang untuk memberikan keadilan pada masyarakat. Nggak ada pemikiran itu. Yang ada adalah meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung perekonomian nasional. Apakah ini memberikan keadilan atau tidak keadilan? Omong kosong, nggak peduli dia, nggak peduli. Nggak ada tuh, nggak ada. Nggak ada niat untuk memberikan keadilan pada masyarakat. Yang ada adalah meningkatkan penerimaan pajak. Memang itu targetnya dia, memang itu tugasnya dia ya. Dia nggak punya tugas untuk memberikan keadilan. Silakan lu ke hakim sana, silakan lu gugat ke pengadilan kalau mau cari keadilan katanya. Mateng, mateng. Bahwa penataan peraturan undang-undang bidang perpajakan dilakukan dalam lingkup proses bisnis serta teknologi informasi dan basis data, diantaranya melalui penyesuaian pengaturan pendaftaran WP dan pengukuhan PKP, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan asesi perpajakan. Oke, PMK 81. Ini dia teman-teman ya, luar biasa. Ada 42 aturan yang dibatalkan oleh dia sendiri untuk membatalkan aturan dia sendiri dalam rangka untuk mengobrak-abrik ini peraturan supaya apa? Supaya sesuai keinginan maunya dia, sesuai keinginan maunya si Sri Mulyani. Gila teman-teman ya. Bagaimana bisa undang-undang mau ditata ulang sama dia? Undang-undangnya nggak berubah kok. Undang-undang nggak diperbaiki kok bisa PMK berubah dan dibatalkan begini? Kacau, kacau. PMK 81 mencabut 42 peraturan perpajakan, yakni 1. Keputusan Menteri Keuangan 624/1994, jauh banget ya, tentang pemotongan pajak penghasilan PPh 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi. Bingung, apa hubungannya Cortex dengan ini coba teman-teman, coba deh lu pikir. Jadi ini omnibus PMK mengatur banyak hal, padahal judulnya adalah tentang Cortex. Nggak ada hubungannya Cortex dengan ini. Memang sesuka-suka hati dia ya, segitu suka-suka hatinya dia untuk mengubah-ubah aturan ini ya. Kemudian KMK 282/97 tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dan penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Kacau, apa hubungannya dengan Cortex ini? Apa yang mau diubah? Nggak jelas teman-teman ya. Keputusan Menteri Keuangan 434 tentang pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT dan penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham. Lagi-lagi PPh 26 dan keuntungan dari penjualan saham. Sudah lama banget 99 teman-teman ya. Lama banget. Pasal 7 ayat 2. Jadi ini kayaknya ini besar hampir semua, mungkin banyak sekali ya, peraturan-peraturan sebelum era Sri yang dibuang sama dia. Luar biasa ya, dia buang semua aturan itu. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan 196 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, serta kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh Badan sebagaimana diatur beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 123 tahun 2019 ya tentang peraturan perubahan ketiga. Oke.
Ini semakin membingungkan teman-teman ya. Dia mencabut, tetapi hanya pasal tertentu yang dia cabut. Kacau kacau, Pak, kacau, Bu. Gimana warga masyarakat bisa ngerti kalau begini? Yang dia cabut hanya pasal tertentu di dalam PMK tersebut. Nanti wajib pajak gimana memahaminya? Apakah ada SDSDN-nya? SDSN-nya? Tidak ada, teman-teman, tidak ada SDSN atas PMK. Jadi PMKA dicabut oleh PMKB atau direvisi oleh PMKB atau PMKC, tidak ada hasil akhirnya, tidak ada rangkuman yang benar yang mana yang ujungnya. Jadi kacau balau ini aturan, kacau balau saling tumpang tindih. Sekarang PMK terbaru ini merevisi PMK yang lama, tetapi yang direvisi hanya pasal tertentu. Mateng, mateng kita semua. Kasihan deh Anda warga Wakanda ya, telan nih semua nih. Pasal 6 ayat 2 PMK 40 2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPN ya, atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Hanya pasal 6 ayat 2 saja. Yang lain tidak diubah, teman-teman ya, tidak dicabut. Luar biasa. PMK 65 tentang tata cara pemungutan PPN atau PPNBM atas barang kena pajak yang dikembalikan dan PPN atas jasa kena pajak yang dibatalkan. Jadi jasa dibatalkan, bagaimana pengembalian PPN-nya? Juga diubah di sini. Pertanyaan gua, apa hubungannya? Ini kan undang-undang PPN, apa hubungan yang korteks? Nggak ada hubungan seharusnya. Tetapi nanti kita baca di dalamnya teman-teman ya, di bagian mana yang diubah gitu. Harus jelas ini. PMK 73 2010 tentang penunjukan kontraktor kontrak kerjasama pengusaha minyak dan gas bumi atau pemegang kuasa pemegang izin pengusaha sumber daya panas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN. Luar biasa. Ini adalah upaya memperrumit semua aturan perpajakan. Supaya apa, teman-teman? Supaya kalau lu salah nanti, lu langsung dinyatakan bersalah dan dinyatakan kena pajak sekian-sekian-sekian dengan alasan melanggar PMK ini. Padahal PMK-nya nggak ada edukasi, kita nggak bisa baca. 600 halaman, siapa bisa baca? Akhirnya PMK ini akan menjadi alat untuk menghantam wajib pajak, mengintimidasi atau mengkoreksi wajib pajak dengan alasan sudah ada perubahan atas PMK tersebut. Mateng Anda warga Wakanda ya, cabut semua, mateng dah. 8. Pasal 5 ayat 3 PMK 111 2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas dividen yang diterima oleh BPOP dalam negeri. Apanya yang diubah? Nggak jelas lagi teman-teman ya. PMK 112 2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Jadi apa yang diubah kita nggak jelas juga. Tetapi lagi-lagi yang diubah, yang dicabut adalah pasalnya ya, bukan PMK-nya. Teman-teman ya, pasalnya yang dicabut, bukan PMK-nya. Pertanyaannya, diedit, diubah kemana? Nggak jelas teman-teman ya. Nanti kita lihat. 600 halaman, gimana mau memahami 600 halaman ini teman-teman? Nomor 10, PMK 17 2011 tentang permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi bangunan. Nggak jelas juga nih ya. Pasal 8 ayat 3, Peraturan Menteri Keuangan 83 2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh atas bunga obligasi. Jadi ada banyak sekali perubahan atau pencabutan terhadap tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh ya. Tadi ada bunga obligasi, kemudian tadi ada dividen, ada yang lain-lain ya. Intinya tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh ini ada perubahan banyak sekali ya. Nanti kita lihat. Nomor 12, PMK 257 tentang tata cara pemotongan, lagi-lagi nih, pemotongan dan pembayaran PPh ya, atas penghasilan lain berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis dan atau penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest. Coba lu ngerti nggak teman-teman? Ngerti nggak ini ya teman-teman ya? Jadi seringkali justru aturan yang tidak jelas dan berbelit-belit ini dipakai oleh orang pajak untuk menghantam wajib pajak, padahal dia sendiri belum tahu aturan ini sebelumnya. Jadi ketika dimulai pemeriksaan, bahkan petugas pajak belum tahu ada aturan ini. Aturan ini baru diketahui saat ada pemeriksaan, saat proses pemeriksaan baru ketahuan ada aturan itu. Bagaimana ceritanya dia aja nggak tahu aturannya, gimana kita? Jadi kita salah karena kita nggak tahu aturannya. Padahal orang pajak sendiri tidak tahu aturan itu. Gila.